Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara, kita akan bersama membuka bagian dari firman Tuhan dalam Mazmur 131. Dan judul perenungan kita adalah Duduk Tenang di Hadapan Tuhan. Duduk tenang di hadapan Tuhan. Mazmur 131. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku seperti anak yang disapit dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapit, demikianlah jiwaku dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 131 ayat 1 sampai dengan 3. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang penting dari firman Tuhan Mazmur 131 ini. 3 hal yang penting. Yang pertama adalah tentang mawas diri. Mawas diri adalah hasil dari perenungan diri yang benar. Melihat dirinya sendiri, bukan berefleksi melihat diri dan membandingkan orang lain, tidak. Tapi melihat dirinya sendiri, kemudian menghayati relasinya dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Tuhan, aku tidak tinggi hati, sombong, mengejar hal yang terlalu besar, dan seterusnya. Dan ini kaitannya dengan Tuhan. Tuhan tentu Maha Tahu, dan kita tidak bisa menipu Tuhan. Dengan orang lain mungkin bisa, tapi dengan Tuhan tidak. Oleh sebab itu, mawas diri menjadi langkah pertama yang penting. Dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib, dan seterusnya. Mawas diri membuat orang tahu diri dan sadar diri. Itu bagian pertama. Saudara, kadang saya, kadang saudara, kadang kita itu mawas diri tidak. Kita kurang, dan kadang-kadang yang memimpin hidup kita adalah keinginan, cita-cita, harapan yang kadang-kadang terlalu tinggi. Ketika saya masih SMA, ada teman yang, wajahnya biasa, ekonominya biasa, bahkan kemampuan akademisnya di SMA biasa juga. Tapi, saudara, dia cita-citanya setinggi langit. Ya tidak salah sih, tapi itu berarti tidak mawas diri. Sudah tahu kalau masuk fakultas itu, masuknya aja udah ratusan juta. Nanti prosesnya lama, harus butuh biaya besar. Bayar SPP saja, waktu itu masih bayar ya. Telat-telat, bagaimana mungkin? Aku pengen cita-cita. Boleh sih, tapi tidak mampu mawas diri. Saya berharap saudara dan saya, mari kita belajar mawas diri, tahu dirilah kita. Yang kedua, aku menenangkan dan menenteramkan jiwaku, bahkan katanya seperti anak yang disapit dekat ibu. Saudara, poin kedua adalah ketenangan diri. Tadi mawas diri ya. Yang kedua, ketenangan diri. Ketenangan diri itu penting karena hidup kita ini banyak masalah. Hidup ini banyak persoalan dan pergumulan. Kadang-kadang
soal penyakit kita, anak kita, saudara kita, kadang-kadang soal ekonomi, kadang-kadang masalah pekerjaan, macam-macam. Bahkan seringkali yang ini belum selesai, datang lagi masalah yang satunya. Begitu seterusnya. Tapi hari ini kita belajar menenangkan diri. Apa maksudnya? Menenangkan diri adalah kesadaran bahwa hidup ini ada yang memberi. Urip ono sing nguripi, yaitu Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan itu tidak jauh, dia dekat. Dalam iman kita dikatakan Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai. Jadi, ketenangan diri adalah ketika menghadapi kesulitan dan pergumulan berat, dia masih punya kesadaran, harapan akan penyertaan Tuhan. Ketenangan diri. Sudah, ada orang yang begitu tahu, anak kecelakaan, bingung dia, bagaimana ini? Wah, ini harus dibawa ke rumah sakit. Wah, ini bagaimana ini? Ya karena Bapak tidak punya BPJS. Betul, tidak punya BPJS. Lalu ini Bapak harus segera transfer uang. Saya adalah temannya dan ini dan begitu dan begitu. Padahal itu penipu. Dibilang anaknya kecelakaan, itu tipuan. Tapi karena orang ini tidak punya ketenangan diri, buru-buru dia ambil HP-nya, karena dia punya banking, lalu dia, ini siapa ya, dengan siapa? Ya dengan ini, berapa habisnya? Ini pertama harus butuh 10 juta, dikasih. Tidak punya ketenangan diri. Ketenangan diri dibutuhkan, bahkan ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan kesulitan yang berat. Dan pemazmur mengatakan, aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah tentang harapan kepada Tuhan. Tadi mawas diri, ketenangan diri, sekarang harapan kepada Tuhan. Ini kelihatannya remeh, kelihatannya udah tahu dia, tapi prakteknya tidak mudah. Harapan kepada Tuhan adalah esensi iman, dasar iman kita. Kita boleh membuat cita-cita, kita boleh membuat ketenangan diri, tapi kita tidak boleh melupakan Tuhan. Harapan kepada Dia itu yang utama. Saudara, menghadapi proses di penghujung tahun ini, ya, bentar lagi kita masuk masa Advent. Saya mengajak kita untuk mawas diri tenang dan berharap pada Tuhan, karena kesulitan di sekitar kita nanti akan makin besar. Tidak hanya soal bencana alam, tapi juga soal ekonomi, bahkan politis. Ya. Mari kita belajar untuk mawas diri, ketenangan diri, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan. Semoga ini menjadikan kekuatan dan kita semakin sungguh-sungguh untuk menghayati kehidupan kita sebagai orang beriman. Mari saudara, kita bersama memohon kekuatan. Mari kita berdoa. Saya pimpin. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu untuk mawas diri, memiliki ketenangan diri, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. 3 poin ini mudah didengar, gampang dimengerti, tapi butuh proses perjuangan untuk melakukannya. Roh Kudus, berkatilah kami, seluruh yang menonton untuk acara ini juga. Berkati kami satu persatu, supaya kami menghadapi kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon kabulkanlah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.